Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kaisa Nova Ramadan dari kelas 10C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teks anekdot dari hasil karya saya yaitu dari PPT. Mari kita saksikan. Oke, di sini kita udah ada judulnya teks anekdot. Oke, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya itu ada definisi. Di bagian ini definisi dari anekdot sendiri itu adalah cerita pendek yang disusun berdasarkan secara singkat, padat, dan biasanya mengandung unsur lucu, menarik, atau menggelitik. Tetapi di balik lucuannya terdapat kritik, sindiran, atau pesan moral terhadap suatu keadaan, kebiasaan, atau perilaku manusia dalam sehari-hari. Contohnya itu cerita anekdot seringkali berangkat dari pengalaman nyata, baik pengalaman pribadi, tokoh terkenal, maupun peristiwa sosial yang sedang terjadi. Namun, penyampaiannya dibuat dengan gaya yang ringan, jenaka, dan kadang berlebihan agar lebih menghibur dan mudah diingat oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tujuan. Tujuannya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu kita akan membahas secara singkat saja. Yang pertama itu udah menghibur, kedua memberikan kritik atau sindiran sosial secara halus, ketiga menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Selanjutnya yang keempat itu ada mengajak pembaca untuk berpikir kritis, kelima mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas ciri-ciri anekdot itu tuh lucu dan menghibur. Teks anekdot itu menggunakan gaya bahasa yang lucu dan menghibur. Kelucuannya bisa berasal dari situasi yang konyol, dialog nyeleneh, atau cara kocak tokoh menanggapi masalah. Kedua, bersifat menyindir. Jadi anekdot itu juga bersifat menyindir, baik menyindir perilaku manusia, kebijakan pemerintah, atau fenomena sosial sedang ramai. Sindirannya biasanya halus namun tetap kena. Yang ketiga, bersifat menyindir. Sama aja sih. Oke, selanjutnya itu berdasarkan pengalaman pribadi kita atau tokoh yang lain. Yang terakhir itu ada hampir menyerupai dongeng. Di sini akan membahas kaidah bahasan. Sebenarnya kaidah bahasanya ada banyak di PPT ini, tapi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Yang pertama itu majas perbandingan, yaitu menyampaikan dua hal untuk memperjelas atau memperindah makna. Di dalamnya itu ada semila atau perumpamaan, metafora, personifikasi, asosiasi, atau eufemisme. Selanjutnya itu ada majas pertentangan, jadi itu menunjukkan perbedaan atau pertentangan makna. Jadi di dalamnya itu ada hiperbola, litotes, paradoks, dan antitesis. Terus anekdot itu ada berapa keseluruhan itu tuh ada 5. Abstraksi itu bagian pembukaan memberi gambaran umum cerita. Jadi contohnya ini, ada contoh di sini nih. Suatu hari seorang murid datang terlambat sekolah karena alasan yang lucu. Kedua, orientasi itu tuh menjelaskan latar belakang kejadian siapa, di mana, dan apa peristiwa terjadi. Contoh, sebagai hari yang cerah, Andi berlari menuju sekolah sambil membawa roti di tangan. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada krisis atau komplikasi. Bagian inti yang berisi masalah lucu, aneh, atau menggelitik yang terjadi. Contohnya saat ditanya guru, Andi menjawab ia telat karena harus menunggu Amy selesai sarapan. Keempat, reaksi. Jadi ada reaksinya itu bagian yang menunjukkan tanggapan atau penyesuaian terhadap krisis. Contohnya itu seluruh keras tertawa sementara gurunya hanya bisa mengangkat kepala. Kelima, koda, penutup yang berisi simpulan atau pesan moral dan cerita. Contohnya itu dari kejadian itu Andi belajar pentingnya bangun lebih awal ketika mencari alasan aneh lagi. Jadi saya ada contoh teks anekdot, bisa dibaca dulu karena ini panjang banget. Kalau sudah dibaca kita lanjut ke sebaliknya. Di sini saya sudah membagi-bagi. Di situ ada abstraksi itu suatu pagi seorang pelajar bernama Dika berlari tergesa-gesa ke sekolah dengan tangan. Pembuka ceritanya menggambarkan situasi umum atau pengantar kejadian lucu yang akan terjadi. Kedua, orientasi. Sesampainya di kelas napasnya tersengal-sengal dan guru sudah pergi di papan tulis. Gitu menjelaskan latar dan awal di kejadian di mana, siapa, dan kapan peristiwa terjadi. Selanjutnya itu anekdot. Itu krisis komplikasi. Guru berkata dengan negara, Dika, kamu terlambat lagi. Berapa kali ini? Dika bisa polos, jam wiker saya rusak, Bu. Dia itu ikut tidur semalam. Bagi masalah lucu atau menimbulkan reaksi yaitu alasan absurd Dika tentang jam wiker yang ikut tidur. Keempat, reaksi. Seluruh kelas meledak tertawa sementara guru hanya bisa menggelengkan kepala. Menunjukkan reaksi terhadap krisis biasanya berupa tawa, kaget, atau solusi. Terakhir itu ada koda. Sejak hari itu Dika belajar bahwa bukan hanya jam yang harus dibangunkan tetapi juga dirinya sendiri. Bagian penutup yang berisi pesan atau moral atau kesimpulan lucu. Itu aja sih. Oke,
Terima kasih sudah menyaksikan atau mendengar penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kecepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.